Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Arif gimana? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan dakwah Islam dari masa ke masa. Akan kita bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, dakwah adalah napas peradaban Islam. Dari zaman Rasulullah hingga era digital saat ini, metode dakwah terus berkembang namun esensinya tetap sama, yakni mengajak kepada kebaikan dengan hikmah. Tantangannya mungkin kini bukan hanya bagaimana menyampaikan pesan, tetapi memastikan dakwah tetap menyentuh hati di tengah perubahan zaman. Dan hari ini kita akan membahasnya dan akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto terkait dengan dakwah Islam dari masa ke masa. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, Alhamdulillah semoga Allah terus menganugerakan kesehatan, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dengan tema dakwah Islam dari masa ke masa. Di antara pilar dalam agama kita adalah dakwah, menyampaikan Islam ini dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang itu, atau dalam bahasa lain dakwah untuk mengikuti jalan Allah, tentu dengan cara yang terbaik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Dari masa ke masa, perkembangan dakwah Islam cukup luar biasa. Diawali mungkin bisa kita kategorikan dalam beberapa masa. Dan masa yang paling pertama adalah tentu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mulai memperoleh wahyu di usia beliau yang ke-40, beliau pertama kali mendakwahkan Islam ini dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun itu door to door. Masih secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, yang masih ada family, masih ada kerabat, teman-teman dekat, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih berjalan selama 3 tahun. Kemudian setelah tahun keempat, dalam satu riwayat ini diawali dengan masuk Islamnya Umar ibnul Khattab. Yang Umar bin Khattab ini mengusulkan pada Rasulullah bagaimana dakwah ini dengan langsung, tidak secara sembunyi-sembunyi lagi, tapi langsung dengan mengadakan kayak seperti sekarang dengan acara tablik seperti itu. Kemudian turun ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Kemudian setelah itulah Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Dan tantangan dakwahnya saat itu begitu luar biasa, bukan hanya tantangan non-fisik, tapi secara fisik. Dan itu sering dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Puncaknya di tahun ke-13, dari pertama Rasulullah memperoleh wahyu sampai tahun ke-13, yaitu ketika usia Rasulullah ke-53, intimidasi, ancaman, kekerasan dari kaum-kaum yang menentang dakwah semakin luar biasa, sampai akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian dakwahlah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Jadi masa dakwah Rasulullah itu kurang lebih berjalan 23 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Selama di Mekah 13 tahun, inti dari dakwah Rasulullah adalah akidah atau tauhid, menanamkan keimanan
pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam periode awal ini belum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lain belum ada. Itu di masa awal, yaitu 13 tahun di periode Mekah. Kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya di tahun kedua setelah hijrah, inilah mulai turun banyak perintah ibadah seperti yang sekarang kita lakukan. Misalnya diwajibkannya puasa Ramadan, diwajibkannya sholat Jumat, diwajibkannya bayar zakat fitrah, dan di perintah ibadah-ibadah yang lain itu rata-rata terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi dakwah Rasulullah ketika sudah berpindah ke Madinah, setelah 13 tahun membangun akidah, baru 10 tahun di Madinah ini baru menanamkan syariah atau ibadah. 23 tahun berjalan dakwah Rasulullah ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, indikasi bahwa tugas dakwah Rasulullah selesai. Dan ketika tugas selesai tentu Rasulullah dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi kegoncangan dalam dakwah itu ketika wafatnya Rasulullah. Termasuk ada salah seorang sahabat namanya Umar Ibnul Khattab tidak menerima kalau Rasulullah itu wafat. Kemudian tampillah sahabat paling senior saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan pidatonya, kemudian membacakan ayat dalam Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Terjemah bebasnya begini, Muhammad itu ya seorang rasul, seorang utusan, seorang hamba Allah yang sebelumnya didahului oleh para nabi dan utusan yang lainnya. Apakah ketika Rasulullah wafat atau seandainya terbunuh, apakah kalian akan putar balik alias balik kembali ke murtad? Setelah dibacakan ayat ini barulah Umar Ibn Khattab tersadarkan bahwa Rasulullah satu sisi adalah manusia biasa yang pasti akan mengalami kematian. Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian estafet tongkat dakwah dipegang oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini berjalan kurang lebih 29 tahun. Masa Abu Bakar yaitu memulihkan karena kegoncangan itu tadi. Masa Umar baru mulai ekspansi dakwah itu keluar dari Madinah. Kemudian masa Utsman yang paling terkenal adalah membukukan Al-Quran. Maka Al-Quran yang ada seperti yang ada di hadapan kita ini disebutnya Mushaf Utsmani. Karena ini dimulai dibukukan, dikumpulkan dari lembaran-lembaran yang ada, yang ditulis oleh para sahabat saat itu, dikumpulkan jadi satu, dan kemudian disebut Mushaf Utsmani. Kemudian setelah itu bergantilah ke Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini mulai timbul pergesekan politik. Maka dakwah itu kadang memang dipengaruhi oleh suasana politik. Dakwah kadang yang didukung oleh kekuasaan politik biasanya akan berjalan dengan mulus. Tapi dakwah yang berhadapan, berkontroversi dengan kekuasaan politik biasanya akan mengalami hambatan. Nah, ketika zaman Ali bin Abi Thalib inilah mulai timbul konflik sampai akhirnya kemudian selesai masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan oleh Muawiyah dan keturunannya, kemudian membangun satu trah yang disebut dengan Bani Umayyah. Nah, dalam masa Bani Umayyah ini cukup lama memegang kekuasaan politik dalam Islam, yaitu kurang lebih 88 tahun. Dan setelah itu, setelah Umayyah ini mulai meredup, naiklah satu klan baru namanya Bani Abbasiyah. Dan di masa Bani Abbasiyah inilah banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang terlahir di sana. Bahkan banyak yang mengatakan misalnya tokoh-tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan modern itu berasal atau saat ada pada masa Bani Abbasiyah. Misalnya dulu, zaman bapak saya itu cerita kalau matematika itu dulu nyebutnya aljabar. Nah, itu karena memang orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan itu namanya aljabar. Dan orang yang pertama kali memperkenalkan angka nol itu namanya Al-Khwarizmi. Karena dulu kan angka Romawi itu kan nggak ada nol kan, cuma 1 sampai seterusnya. Kemudian dasar-dasar ilmu kedokteran itu diperkenalkan oleh Ibnu Sina.
yang oleh orang sekarang disebutnya Avesina. Kemudian ilmu filsafat dan pengetahuan-pengetahuan modern itu banyak terlahir pada masa Bani Abbasiyah. Maka dalam satu peneliti sejarah menyebutkan bahwa masa keemasan generasi Islam itu ada di masa Bani Abbasiyah. Ini masa Abbasiyah ini berkuasa secara politik kurang lebih 500 tahun. Cukup lama ini. Maka pada masa itulah sampai Islam itu bisa masuk ke daratan Eropa. Maka sampai negeri-negeri Eropa itu dulu banyak yang menganut agama Islam. Kemudian setelah Abbasiyah ini meredup, bahkan runtuh, mulai muncullah kerajaan-kerajaan kecil. Dan ini disebut sebagai masa kemunduran Islam. Karena pada saat itulah banyak negara-negara Islam yang menjadi jajahan. Termasuk negara kita, Indonesia, yang menjadi jajahan dari negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan orang Islam. Sampai titik akhirnya adalah runtuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924. Dan setelah itu, mulai dari saat itulah sampai masa sekarang, mungkin disebut sebagai masa mulai kembalinya untuk membangun atau masa terbangun kembali kesadaran umat Islam harus kembali atau bisa meraih seperti yang pernah diraih pada masa Bani Abbasiyah. Inilah beberapa periode dakwah Islam yang secara garis besar sangat dipengaruhi oleh kekuasaan politik pada saat itu. Sehingga madhab-madhab yang besar, yang sampai saat ini 4 madhab itu saat itu, walaupun ada konfrontasi dengan pemerintah, tetapi secara mayoritas didukung oleh para penguasa politik. Maka biar sampai sekarang pun, ormas yang menyatakan dalam tanda kutip ormas dakwah, tapi kalau itu bertentangan dengan aturan-aturan negara, ya akan sulit untuk berkembang. Bukan berarti kita bukan berarti terus harus ngekor ke negara tanpa kritik, enggak. Ya kritik itu tetap dari para dai, penyebar kalau memang penyelenggara negara itu ada hal-hal yang memang perlu untuk diluruskan. Jadi secara periode perkembangan Islam, dakwah Islam, ya secara besar bisa disampaikan seperti itu tadi. Untuk kelanjutannya insya Allah nanti dilanjutkan. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan dakwah Islam dari masa ke masa. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bagaimana perkembangan dakwah Islam mulai dari masa Rasulullah SAW, kemudian masa khalifah sampai masa di bawah setelah khalifah. Nah, ini yang menarik juga adalah untuk dibahas bagaimana dakwah Islam di Indonesia, Pak Ustadz. Ketika Islam waktu itu masuk ke Indonesia, di Indonesia sendiri waktu itu sudah ada agama terdahulu, lalu kemudian Islam masuk dan bisa diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Bahkan kita ini di Indonesia menjadi agama yang mayoritas, bahkan umat Islam Indonesia ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Itu seperti apa Pak Ustadz perkembangannya, Pak Ustadz? Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, Mas Arief. Memang kalau kita cermati, kita bersyukur lahir di bumi Indonesia, walaupun bukan negara yang berdasarkan Islam, tapi negara berpenduduk Islam terbesar, bahkan terbesar Islam di dunia. Saya pernah baca tulisan itu, jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia ini terbesar adalah dari Indonesia. Makanya sampai sekarang itu di sepanjang jalan di sekitaran Haramain, rata-rata mereka bisa berbahasa Indonesia, karena saking banyaknya Muslim Indonesia yang ke sana. Lalu bagaimana dengan awal dulu perkembangan dakwah Islam di Indonesia ini? Dalam satu tulisan itu mulai Islam diperkenalkan di Indonesia ini pada abad ke-8 Hijriah. Walaupun titik balik terbesarnya itu pada abad ke-12 Hijriah, yaitu setelah runtuhnya kerajaan Majapahit dengan berdirinya kerajaan Demak. Dan memang sebelumnya juga sudah ada kerajaan-kerajaan besar yang ada di Sumatera, di Aceh,
di Maluku dan lain sebagainya yang bercorak Islam atau diperintah oleh pemerintah Islam saat itu. Di antara penyebab yang bisa kita ambil kenapa Islam ini lebih mudah diterima dan menjadi agama mayoritas di Indonesia sampai sekarang. Yang pertama, alhamdulillah para pembawa penyebar agama di Indonesia, Islam di Indonesia ini tidak berkonfrontasi langsung dengan masyarakat yang sudah ada atau agama yang sudah ada. Atau dalam bahasa kita, begitu cerdasnya para pendahulu kita ini menyebarkan agama Islam di Indonesia ini dengan tidak menyinggung agama yang sudah ada. Contoh misalnya Mas Arif, di daerah saya, di daerah Kudus, itu betapa bijaknya Sunan Kudus saat itu melarang umat Islam berkurban dengan menyembelih sapi. Karena saat itu di Kudus itu udah ada agama yang di situ menempatkan sapi itu sebagai hewan terhormat. Nah, maka supaya tidak menghindari atau supaya menghindari ketersinggungan dari agama yang sudah ada, janganlah potong sapi karena sapi ini termasuk hewan yang disucikan atau dihormati di agama tersebut. Kemudian fatwa Sunan Kudus itu kalau kurban atau mau pesta sembelihlah kerbau. Toh kerbau dengan sapi juga nggak jauh beda. Bahkan sampai sekarang Mas Arif, mungkin orang-orang yang seumuran orang tua saya kalau mau beli daging, walaupun itu daging sapi, tapi kalau ditanya daging kebo bilangnya. Nah, karena ini sudah mendarah daging bahwa supaya tidak tersinggung umat yang terdahulu. Ini betapa cerdasnya sehingga umat saat itu begitu mudah menerima ajaran Islam. Kemudian para pendahulu kita menyebarkan agama dengan wasilah atau dengan perantaraan budaya. Karena Indonesia Nusantara ini adalah negara atau warga yang nilai budayanya cukup tinggi. Maka para pendahulu kita menyebarkan agama ini dengan budaya-budaya yang sudah ada. Misalnya, dalam salah satu buku sejarah perkembangan Islam di Jawa, itu Sunan Kalijogo misalnya, ketika beliau mengajarkan wudhu, itu tidak langsung wudhu itu begini enggak. Tapi beliau membuat pagelaran wayang, yang saat itu wayang itu adalah budaya yang sangat digemari saat itu. Di masjid, ketika orang ingin nonton, tiketnya harus cuci tangan, tiketnya harus cuci wajah, kemudian cuci tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Setelah itu disuruh urut, baru jadi tiket masuk untuk nonton wayang. Akhirnya jadilah ibadah wudhu. Kemudian menciptakan lagu atau tembang ya, atau lagu-lagu yang berisi nasihat, yang itu diambil dari Quran, dari hadis, tetapi supaya untuk mengakulturasi budaya yang sudah ada, sampai akhirnya mudah diterima oleh masyarakat Indonesia saat itu. Dan juga syarat untuk masuk Islam begitu sangat mudah. Tinggal mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jadilah Islam. Dan syariat Islam tidak memberatkan bagi masyarakat Indonesia dan disampaikan dengan cara yang tidak menakut-nakuti. Walaupun prinsip Islam itu basyiron wa nadhiron, tetapi para pendahulu kita menyebarkan lebih menekankan dengan basyironnya, yaitu dengan menyenangkan, sehingga secara tidak terpaksa banyak masyarakat Indonesia saat itu memilih Islam sebagai agama. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Makanya kalau sekarang ada orang yang berdakwah dengan marah-marah, dengan semuanya salah, dengan semuanya bid'ah, sesat, ke neraka, seandainya kok mereka datang duluan, mungkin Islam tidak menjadi mayoritas di Indonesia ini. Ya kita bersyukur alhamdulillah para pendahulu kita itu membawa Islam ini dengan penuh ramah, dengan tidak meluluh lantahkan budaya yang sudah ada, tapi justru budaya yang ada diakulturasi, dimodif dengan sedemikian rupa sehingga diisi dengan ajaran-ajaran Islam, diisi dengan konten-konten Islami, dengan bingkai tetap budaya itu ada. Misalnya ya Mas Arif,
budaya di Indonesia setelah meninggal ada 7 hari, 40, 100 dan sebagainya. Ini murni memang budaya, tapi di dalamnya yang dulu diisi dengan sesembahan dan lain-lain, bakar dupa dan lain diisi dengan membaca kalimat thayyibah, diisi dengan zikir dan lain sebagainya. Inilah cerdasnya pendahulu kita menyebarkan Islam di Indonesia ini sehingga diterima dengan damai, diterima dengan senang hati sehingga Islam menjadi agama mayoritas. Wallahu a'lam. Baik. Itu tadi ya Pak Ustadz sudah dijelaskan bahwasanya di setiap zaman itu ada tantangannya sendiri-sendiri, Pak. Mulai dari zaman Rasulullah, kemudian zaman ketika Islam masuk ke Indonesia, sampai di zaman modern sampai saat ini Pak Ustadz. Di tengah perkembangan media sosial ini, metode dakwahnya kan tentu juga berbeda. Dan tantangannya juga berbeda. Sangat berbeda. Itu seperti apa Pak Ustadz? Baik, kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, tantangannya ada tantangan secara langsung, secara verbal begini kan, menghadapi masyarakat yang keras dan sebagainya. Lalu tantangan dakwah sekarang apakah tidak melewati itu? Tetapi tantangan sekarang lebih kompleks tentunya. Dan para pendakwah, para penyebar agama Islam di muka bumi ini harus cerdas menyikapi perubahan keadaan. Kalau dulu mungkin dakwah dengan secara manual kan, tapi sekarang dengan memanfaatkan dunia digital. Betapa banyak Islam ini tersampaikan kepada orang-orang yang dulunya jauh dari Islam melalui dunia maya, melalui media sosial dan lain sebagainya. Bahkan saya banyak melihat testimoni ada orang yang selama ini Islam sih Islam, tapi belum Islami. Dia Islam hanya sekedar syahadat, tapi sholat enggak, puasa enggak. Tapi begitu sering menonton di tayangan, potongan-potongan video pendek, para da'i, para guru-guru kita yang menyampaikan Islam dengan begitu indahnya, akhirnya mereka terketuk. Berarti seorang da'i, seorang yang berdakwah di jalan Allah, di zaman sekarang harus bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi. Kalau boleh digambarkan, dakwah sekarang itu pertama harus yang paling utama bilhal. Bilhal itu artinya mungkin tidak secara omongan tapi secara langsung. Dengan lewat sosial dan ekonomi misalnya. Dia membangun ekonomi. Orang yang sudah ekonominya mapan untuk berdakwah itu mungkin jauh lebih mudah. Dia tidak perlu banyak bicara. Dia mungkin dengan membangun yayasan yang tentu ya untuk dilandasi dengan dakwah. Dengan ia membagikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah cara dakwah bilhal. Atau menerapkan kehubungan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua ada namanya dakwah bil lisan, ya tentu dengan lisan seperti ini adalah bagian dari dakwah. Ada namanya bil qalam, yaitu dengan tulisan. Tetapi yang intinya dakwah itu harus bisa menyentuh dan bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Jangan monoton manual seperti mungkin 20-30 tahun yang lalu. Kalau itu oke, hanya akan menyentuh di beberapa kalangan saja. Bahkan saya pernah mendengar seorang ulama besar, beliau itu dulu sangat anti dengan media sosial. Sangat anti dengan media sosial. Bahkan untuk handphone dan lain, beliau pun saat itu enggak. Karena menurut beliau itu lebih banyak madharatnya. Tetapi begitu ke sini dapat masukan dari tokoh-tokoh muda, kemudian ada yang sowan ke beliau bilang, Pak Kiai, sekarang kalau kita dakwah secara manual paling yang mendengar 100, 200, 300 orang. Tapi kalau dengan digital, dengan kemampuan keilmuan Kiai yang luar biasa, dengan mungkin kami yang muda yang akan mendigitalisasi itu, insya Allah. Dan akhirnya luar biasa, efeknya sangat luar biasa tadi. Banyak orang yang dulunya jauh dari Islam, nggak tersentuh sekali dengan Islam, walaupun dia sudah Islam tapi belum Islami itu tadi, akan menjadi berubah. Ya, tentu kalau sekarang orang dengan sibuk pekerjaan, mobilitas yang tinggi, untuk hadir di majelis taklim itu mungkin waktunya kayaknya sangat sempit. Untuk mendengarkan ceramah itu paling itu pun karena hanya wajib saja di sholat Jumat. Lah, tetapi dengan adanya dunia digital, orang yang bisa mengemas itu dengan secara baik, dengan menyentuh, dengan menyesuaikan dengan kondisinya, insya Allah itu yang lebih mudah diterima. Maka alhamdulillah di Sinfo dengan program ini ya mungkin harapan kita ada orang yang pagi bangun subuh dengan sarapan pagi dan lain,
nonton mungkin dari 1-2 kalimat, 1-2 tayangan yang mungkin bisa menyentuh kita, tidak tahu, wallahu alam. Tapi dengan terus kita berikhtiar bahwa dakwah itu tetap harus berjalan sesuai dengan tantangan zamannya. Atau dalam satu makalah dikatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kepada orang itu sesuai dengan kondisinya. Kalau dulu zaman tantangan Rasulullah berbeda tentu dengan tantangan dakwah di zaman sekarang ini. Dan yang jadi catatan Mas Arif, dakwah adalah tugas kita semua, hanya dengan porsi yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ini terkait dengan perkembangan dakwah Islam dari masa ke masa, dari zaman Rasulullah sampai zaman saat ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi, hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.